Wafi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anak SMA kelas 11 SMA Wafi Islamic Boarding School dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai pembelajaran civic education dengan tema disintegrasi nasional. Oke, semoga antum semua selalu sehat walafiat ya. Jangan lupa protokol kesehatannya 3M, jangan lupa. Oke, kita akan lanjutkan materi yang sudah kita singgung di awal pertemuan, yaitu mengenai disintegrasi nasional. Oke, disintegrasi nasional. Oke, mudah-mudahan tulisannya kebaca. Oke, disintegrasi nasional. Kita akan membahas ini karena ini adalah materi penting supaya kita memahami bahwa memang persatuan dan kesatuan di negara kita ini penting. Sebagaimana ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu dalam surat dalam surat Ali Imran ya. Dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kita bersatu, menginginkan kita tetap berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Maka kita bersyukur pada Allah karena kita saat ini hidup nyaman, tentram di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka penting kita memahami ini, karena disintegrasi ini akan muncul dengan adanya yang namanya ancaman. Baik. Nah, ancaman. Maka ancaman ini adalah ancaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, dalam bingkai Unity in Diversity. Oke. Jadi yang mana kita tahu bahwa Indonesia ini berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Ya. Siapa di antara antum mungkin ada yang tahu jumlah suku bangsa di Indonesia? Oke. Jumlah suku bangsa di Indonesia itu kurang lebih 1.340 ya, suku bangsa yang ada di Indonesia, dengan ralat kalau ana salah dengan ada 718 bahasa yang ada di Indonesia. Masya Allah, dengan banyaknya suku, dengan banyaknya bahasa, otomatis ini akan banyak perbedaan. Nah, karena banyak perbedaan, maka Indonesia itu akan rentan terhadap ancaman disintegrasi. Oleh sebab itu, kita selaku warga negara harus memahami, harus mengetahui, dan harus aware terhadap beberapa ancaman yang benar-benar mengancam disintegrasi nasional kita. Ancaman, bentuk-bentuk ancamannya adalah ada bentuk ancaman militer, oke, ya. Ada juga bentuknya non
militer. Oke. Ini adalah kedua ancaman yang mengancam bangsa Indonesia. Dua-duanya harus diwaspadai. Dua-duanya harus diperhatikan oleh segenap bangsa Indonesia, terutama pihak terkait. Ya, mari kita bahas satu-satu. Atau apakah ada di antara antum yang sudah mengetahui ancaman militer itu apa, kemudian ancaman non militer itu apa? Ya, oke, betul sekali bahwa ancaman yang bersifat militer, oke, langsung aja lah ya, ancaman yang bersifat militer itu ada namanya, iya betul, agresi atau invasi. Oke. Ya, antum sudah paham, ana yakin antum sudah paham agresi itu apa, kemudian invasi itu apa, dan negara Indonesia sudah mengalami ini. Jangan sampai ada agresi-agresi selanjutnya, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran, betul sekali, pelanggaran wilayah. Oke. Indonesia tuh sering sekali, kita mungkin hampir tiap hari ya mendengar bahwa pelanggaran wilayah terhadap wilayah kedaulatan Indonesia itu ada 3. Ada wilayah lautan atau perairan, daratan, dan udara. Itu semuanya hampir pernah dilanggar. Oleh siapa? Oleh negara tetangga atau oleh negara lain. Contohnya baru-baru ini ya, informasi mengenai adanya kapal Taiwan, adanya kapal Tiongkok, kapal Malaysia, kapal Vietnam yang mencuri ikan atau kekayaan alam laut yang ada di Indonesia. Itu pelanggaran wilayah dan itu harus diwaspadai oleh militer kita. Ya, oleh militer kita itu harus diwaspadai. Karena kekayaan alam adalah sumber daya alam yang harus dimanfaatkan oleh bangsa itu. Jadi yang harus menikmati siapa? Sesuai dengan pasal 33 ya, yang harus menikmati adalah rakyat Indonesia. Ya, dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitu bunyinya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada agresi invasi, ya. Kemudian ada pelanggaran wilayah, ada juga namanya spionase. Ya, spionase. Nah, spionase. Ya. Oke. Ada di antara yang paham spionase? Baik, betul sekali. Spionase itu adalah jadi mata-mata. Suatu negara memata-matai negara lain. Itu ada, ya. Itu ada. Contohnya, ya kita positive thinking aja ya. Kemarin nelayan menemukan drone, tapi ada kameranya gitu. Mungkin antum udah dengar itu beritanya seperti apa ya. Itu kita harus waspadai. Ya, drone ini dari mana, siapa yang membuat, siapa yang meluncurkan, ini kita harus waspadai. Ya, barangkali itu adalah mata-mata untuk negara kita atau mata-mata untuk wilayah perairan kita. Karena Indonesia ini adalah negara yang kaya raya. Lautnya, ya, daratannya, itu gunungnya, macam-macam itu kaya, sangat kaya. Wajar kalau negara tetangga atau negara lain menginginkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Itu ancaman dan harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Jadi ancaman militer itu adalah yang pertama agresi, kemudian pelanggaran wilayah, spionase, dan ada, boleh anak tambahkan satu lagi adalah pemberontakan. Nah, pemberontakan. Ya. Pemberontakan. Oke, baik. Pemberontakan ini adalah ancaman. Ya. Kenapa militer yang harus menangani? Karena biasanya pemberontakan ini adalah menggunakan senjata, ya, pemberontakan bersenjata di sini. Ya, banyak sekali contohnya, banyak ya pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Ya, seperti pemberontakan yang terjadi yang dilakukan oleh komunis,
atau KKB, ya, kelompok kriminal bersenjata. Ya, ini harus ditumpas dan ini harus ditangani dengan baik. Baik. Itu adalah ancaman yang bersifat militer, anak-anakku, ya. Nanti kita akan bahas setelah ini adalah ancaman yang bersifat non militer. Oke. Afwan, Anda ulangi, ini adalah ancaman militer. Oke, contoh-contohnya sebetulnya banyak. Ya, sengaja Anda tulis seperti ini biar antum nanti mencari referensi lain. Ya, silahkan baca berita, tentunya dari media-media yang valid ya. Jangan media-media hoax seperti itu. Ya, jadilah siswa yang cerdas, siswa yang teladan dalam mencari informasi, dalam mencari referensi. Baik, setelah kita memahami ancaman yang berbentuk militer, kita juga akan memahami yaitu ancaman yang bersifat non militer. Baik ya, ancaman non militer. Oke. Ancaman non militer. Apa itu ancaman non militer? Nah, betul sekali. Ancaman non militer ini adalah ancaman yang biasa terjadi. Seperti contohnya adalah dalam hal ideologi. Oke. Ideologi itu adalah ancaman. Pemikiran ya, ideologi itu adalah pemikiran atau cara pandang seseorang ya, atau suatu kelompok orang untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Oke. Ideologi negara kita apa? Betul? Ideologi negara kita adalah Pancasila ya. Dan selaku orang Islam, kita berideologi atau way of life kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah way of life kita sebagai seorang Muslim. Tetapi way of life kita sebagai warga negara yang baik adalah ideologi Pancasila. Kita harus mematuhi pemerintahan kita, ya. Baik. Kenapa Ustadz ideologi ini dapat mengancam berbangsa dan bernegara Indonesia? Oke, kalau ideologi yang baik tentunya itu bukan ancaman, tetapi ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Contohnya apa? Contohnya adalah ideologi komunis. Oke. Kemudian ada di Indonesia tumbuh sekarang apa? Ideologi Syiah. Oke, Anda sebutkan Syiah adalah sebagai ideologi. Kenapa komunis bertentangan dengan Pancasila? Jelas ya, dari prakteknya juga bertentangan. Komunis itu tidak percaya Tuhan ya. Begitupun Syiah. Ini adalah ideologi yang mengancam disintegrasi nasional bangsa Indonesia. Kita harus waspada terhadap ini. Kita tahu baru-baru ini ada statement dari pejabat pemerintah kita bahwa akan merangkul kelompok Syiah ini ya. Padahal kita tahu, kita menyadari bahwa kelompok ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada statement yang terbaik ya yang dikeluarkan oleh pejabat negara mengenai ideologi ini gitu. Oke. Kemudian ada ancaman non militer ini adalah politik. Oke. Kemudian ada juga dalam bidang sosial dan budaya. Kemudian ancamannya itu adalah keamanan dan pertahanan. Oke ya, keamanan dan pertahanan atau pertahanan dan keamanan. Terbalik. Baik, ini adalah ancaman-ancaman yang termasuk ancaman non militer. Politik ya, termasuk juga ancaman. Apabila politik kita tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang tujuannya adalah menyejahterakan bangsa Indonesia,
Indonesia ini menganut multipartai. Jadi seharusnya Indonesia bisa lebih maju dari Amerika, dari Inggris ya, dan dari negara-negara yang maju saat ini. Kemudian sosial budaya. Nah, ini dia. Sosial budaya yang mana ini kita ini dipengaruhi oleh teknologi, kemudian oleh globalisasi yang Masya Allah. Ini harus kita pintar-pintar memakai menggunakan teknologi. Kita harus pintar-pintar untuk menghadapi globalisasi ini sesuai dengan visi Al-Wafi, yaitu bersikap positif terhadap globalisasi. Ya, artinya kita harus betul-betul melalui globalisasi ini kita harus menjadi warga negara atau manusia yang benar-benar cerdas dalam menyikapi kemajuan zaman yang tidak menyebabkan kita terjerumus di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Baik, yang selanjutnya adalah keamanan dan pertahanan. Ini adalah ancaman non-militer juga termasuknya. Kenapa? Karena lebih jauh akan saya jelaskan, contohnya di sini adalah konflik ras ya, konflik ras, suku ya, dan agama. Dan ini harus dihindari oleh bangsa Indonesia ya. Kuncinya adalah kita saling menghormati, kita saling menghargai ya, sesuai dengan undang-undang yang menjamin setiap warga negara ya berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Itu yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Barakallahu fikum. Insyaallah ini yang dapat Ana sampaikan pada antum sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Silakan antum mencari lebih banyak referensi untuk menunjang pengetahuan antum terhadap disintegrasi nasional ini. Baik, silakan nanti antum untuk mereview kembali, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nanti yang akan Ana bagikan ya setelah ini di grup WhatsApp atau grup yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker ya. Memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak agar antum selalu terlindung ya, dan itu merupakan usaha kita selaku manusia muslim. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you in the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.